lalu pulang-pulang ke rumah dalam keadaan lelah, atau mungkin seharian hari ini juga bekerja, sekarang ikut ta'lim dalam keadaan kelelahan karena setelah cari nafkah, maka sesungguhnya kelelahan itu adalah kelelahan yang nikmat. Karena di satu sisi banyak ayah yang masih belum punya pekerjaan, masih bingung cari kerjaan apa, bekerja di mana, lamar sana lamar sini belum juga dapat, kerja di sana gagal, kerja di sini gagal. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan bisa menikmati kelelahan ini. Bapak, rekan-rekan semua harus sekarang hadir menuntut ilmu, sama-sama hadir dalam majelis ilmu. Nanti kalau tahu ilmunya, makin semangat, makin lelah, makin menikmati kelelahan itu. Kalau bisa, seandainya ada obat anti lelah, dia akan minum obat itu. Karena lelah itu, lelah yang dia lakukan adalah lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam materi lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah pertama adalah lelah di dalam menuntut ilmu, berlelah di dalam mencari ilmu. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir, ya, di dalam pengembaraan menuntut ilmu, belajar bahasa Arab di satu kabilah khusus, namanya kabilah Bani Hudzail, selama 10 tahun, bahkan yang mengatakan sampai 20 tahun lamanya hanya untuk belajar bahasa Arab, padahal dia adalah orang Arab. Nah, kita pengen bisa bahasa Arab hanya dalam waktu 3 bulan, ya, padahal bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahkan ia mengembara berlelah-lelah untuk mencari ilmu sejak usianya 16 tahun, keluar masuk dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negeri ke negeri lainnya. Dan di antara perjalanan yang sangat spektakuler adalah perjalanan dari Mesir hingga sampai ke Khurasan. Imam Al-Bukhari menghabiskan waktunya berlelah-lelah untuk mencari ilmu. Hingga ratusan ribu hadis dia dapat kumpulkan. Demikian juga Imam Al-Ghazali, seorang yang miskin, ya, sangat miskin sehingga sangat kesusahan untuk bisa berbekal ketika mencari ilmu. Tetapi kemudian karena kegigihannya, dia mau berlelah-lelah di masa kecilnya sampai akhirnya menjadi ulama besar pada masanya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah contohnya para ulama di dalam berlelah-lelah menuntut ilmu. Saya ingin menyampaikan tentang sebuah syair lagi dari Imam Syafi'i tentang anjuran untuk pergilah kalian berlelah-lelahlah untuk menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin. Tidak pantas bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya akal dan beradab untuk banyak istirahat. Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin. Tidak pantas kita untuk memperbanyak istirahat. Fad'il awtana waqtaribi. Hendaklah dia tinggalkan tanah tempat dia lahir, tinggalkan daerahnya, dan waqtaribi, dan berkelanaklah, mengasingkan dirilah.
Jadi memang dunia bukan tempat istirahat. Istirahat nanti kalau sudah di akhirat. Nah, dunia tempat kita bekerja, berbuat, berlelah-lelah. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Kata Imam Syafi'i, safir, safarlah, pergilah, tajid iwadan amman tufarikuhu. Pergilah engkau menuntut ilmu, kau akan dapatkan pengganti dari apa yang kau tinggalkan. Wansab, dan berlelah-lelahlah, berlelah letihlah. Fa inna ladhidal aishi fin nasabi, karena sesungguhnya nikmatnya hidup setelah masa kelelahan. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu, sesungguhnya aku melihat air yang tergenang itu pasti akan rusak. Insahata bahwa illam yajri lam yatibi, kalau air itu mengalir maka dia akan baik, dan kalau dia tidak mengalir dia akan membusuk. Air kalau dia tergenang busuk, buruk, tapi kalau dia mengalir, bergerak, maka jadi air yang baik. Wal usudu laula firaqul ghabi maftarasat, dan singa itu jika tidak keluar dari belantaranya maka dia tidak akan dapat menerkam mangsa. Wasahmu laula firaqul qawsi lam yusib, dan anak panah pun jika tidak keluar dari busurnya maka tidak akan mencapai sasaran tembaknya. Wasyamsu walau waqafat fil mulki fil fulki daimatan, dan matahari kalau dia cuma diam saja, tidak terbit atau tidak terbenam, tidak berputar, tidak berpindah, maka lamallahan nasu min ujbin wa min arabi, maka seluruh penduduk dunia akan merasakan kebosanan, siang terus atau kemudian malam terus di sisi yang lain. Wa tibru katurbi mulkan fi amakinihi, dan tanah yang mengandung emas hanya akan seperti tanah biasa jika ia tetap berdiam di tempatnya. Wal udu fi ardihi naw'un minal hatabi, dan ud atau kayak kayu gaharu ya, yang wangi itu, yang mahal harganya ya, kalau dijual di Arab mahal banget harganya. Wal udu fi ardihi naw'un minal hatabi, dia kalau tetap ada di pohonnya dia tidak akan berubah, dia akan hanya seperti pohon biasa seperti yang lainnya. Nah, ini adalah kalimat indah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, anjuran kita untuk menggunakan sisa waktu yang ada untuk mau menuntut ilmu. Berlelah letihlah di dalam menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ya, sisa waktu umur yang kita miliki, maka disinilah kesempatan kita untuk memperbanyak menuntut ilmu. Kita lanjutkan lelah berikutnya yang kemudian dipuji oleh Allah adalah lelah di dalam berdakwah. Lelah di dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Lelah di dalam mengajak kepada kebaikan. Ketika Nabi Nuh alaihi salam ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka habis seluruh waktunya untuk berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang hari. Falam yajidhum du'ai illa firara, meskipun yang didapatkan oleh Nabi Nuh adalah firara, mereka makin berlarian ya. Ketika aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istikbara. Bahkan ketika aku kemudian menyampaikan nasihat, mereka letakkan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka di kedua telinganya, ditutupan, enggak mau dengar. Bahkan lebih parahnya lagi apa? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum, terus ditutup. Ya, ditutup pakai bajunya, tutup. Wastaghshaw thiyabahum, tanda enggak mau mendengar nasihatnya. Tapi tetap dilakukan terus. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Tahunan? Puluhan tahun? Tidak, ratusan tahun. 950 tahun berdakwah. Memang itulah jalan kemuliaan.
jalan kemuliaan yang dicontohkan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia sampai dibakar. Berhentikah berdakwah? Tidak, makin kencang dia berdakwah. Ke Mesir berdakwah, di Palestina berdakwah, di setiap tempat dia berada dia berdakwah, hingga kemudian kepada nabi-nabi berikutnya. Dan dakwah itu menjadi muhimmatul rusul, misinya para nabi dan rasul. Kalau kita menjadi bagian daripada kafilah dakwah, bayangkan hadirin, seekor anjing yang kita sebut sebagai hewan yang najis tetapi menjadi makhluk yang dimuliakan, disebut di dalam Al-Quran. Ibu-ibu coba sebutkan di surat apa ada disebut anjing. Ibu-ibu yang jawab kok bawa apa ibu-ibu ya, jadi kedengar sama bawa ya. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Gimana bunyinya? Anjing disebut atau disebut karena apa coba? Disebut apanya? Halo? Tawadu apa lihat Google ini deh? Sekarang antara tawadu dan lihat Syekh Google tipisnya. Tentang apa disebutkan anjing di dalam Quran Surah Al-Kahfi? Wallahu a'lam. Cepat kalau wallahu a'lam, enggak tahu wallahu a'lam aja harus cepat. Tentang apa? Ada yang jawab tadi? Hah? Tentang siapa? Tentang apa anjing itu disebut? Ashabul Kahfi. Ada apa dengan anjingnya Ashabul Kahfi? Kenapa? Dia menemani Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Orang-orang yang mau berdakwah, ya, menanggalkan pakaian jabatannya. Itu para pejabat semua itu Ashabul Kahfi itu. Pernah nonton filmnya Ashabul Kahfi? Jangan nonton film mendingan Ashabul Kahfi mendingan, ya. Mendingan nonton film Ashabul Kahfi daripada itu. Apa? The Santri. Ah, kata antum itu ya. Iya, tapi memang jangan ditonton tuh. Ya. Maximilianus, siapa lagi namanya itu yang pernah nonton? Hah? Enggak, nama-nama pejabat Ashabul Kahfi itu mereka para pejabat di negaranya. Sampai itu ketuanya si Maximilianus, ketika semua orang sujud kepada sang raja, dia sendirian kemudian berdiri tegak dan di situ dia berdakwah kepada Allah SWT. Dia mengatakan ilahul qaun, ilahi wa ilahukum huwa ilahul qaun. Tuhanku dan Tuhan kalian semua, bahkan Tuhannya raja ini adalah Tuhannya alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dikejar-kejar dan mereka bersembunyi sebuah gua bahasa Arabnya apa? Kahfi, ya, yang gelap-gelap dinamai kafe. Nah, itu dari kahfi itu namanya, ya. Yang gelap-gelap disebut kafe, itu diambil dari kata kahfi, cocokologi namanya itu, ya. Jadi ini anjing, ya, ikut bersama kafilah Ashabul Kahfi di dalam berdakwah, menjaga keimanan mereka. Hanya sekedar menjaga, menemani, sudah kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahkan setiap malam Jumat, nih malam ini nih sampai besok, namanya diulang-ulang terus oleh jutaan kaum muslimin. Ya, ketika menyebut jumlah Ashabul Kahfi disebutkan khamisuhum kalbuhum atau sadisuhum kalbuhum, ya kan, atau sabi'uhum kalbuhum, yang kelimanya adalah anjingnya atau yang keenamnya adalah anjingnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak perlu selalu harus tampil di depan untuk bisa berdakwah, nggak perlu harus bisa nulis Arab untuk bisa berdakwah, nggak perlu bisa ngomong untuk bisa berdakwah. Bahkan disebutkan lisanul hal afsahum min lisanil maqal, bahasa akhlak, bahasa perbuatan itu lebih mengena daripada bahasa lisan. Cukup ditampilkan akhlak yang bagus, yang baik, itu sudah menjadi nilai dakwah. Nah, berlelah-lelahlah di dalam berdakwah, ya, berlelah-lelahlah di dalam berdakwah. Kita bisa ngajarin orang, menyampaikan ilmu itu bagian daripada dakwah, ya.
menyampaikan ilmu yang kecil-kecil sederhana seperti ngajarin orang ngaji Iqra, ya, nggak seberapa digajinya, nggak apa-apa. Walaupun harusnya saya sampaikan bapak-bapak yang manggil guru ngaji buat ngajarin anaknya Iqra, berikan penghargaan sebesar-besarnya, karena dari situlah dia akan menjadi aset untuk orang tuanya juga yang paling berharga. Tapi kita yang berdakwah ini berlelah-lelah di situ, itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Makanya Allah mengatakan kuntum khairu ummat, kalian ini menjadi umat yang terbaik. Disebabkan apa? Ukhrijat linnas, karena keluar untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lelah di dalam mencari nafkah. Lelah di dalam apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu berpahala tidak? Berpahala. Suatu saat para sahabat lihat ada seseorang bekerja ulet banget, kelelahan, keletihan bekerja. Lalu sahabat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika orang itu menggunakan fisiknya, menghabiskan waktunya, lelah letihnya untuk beribadah." Orang itu, para sahabat menyampaikan bahwa kayaknya lebih bagus kalau orang itu menghabiskan kelelahannya untuk ibadah. Kata Nabi SAW, enggak. Siapa yang bekerja untuk menghidupi istri dan anaknya, keluarganya, untuk mendapatkan yang halal, maka dia adalah mujahid fisabilillah. Siapa yang mencari nafkah untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta, maka dia sedang berjihad fisabilillah. Siapa yang kemudian mencari nafkah, bekerja untuk memberikan kemudahan, membantu orang lain, maka dia juga adalah orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah. Jadi ternyata kalau kita bekerjanya niatnya karena Allah, pergi pagi pulang sore, tapi diniatkan supaya yang masuk ke dalam rumah itu cukup yang halal, tidak ada yang syubhat apalagi yang haram, itu statusnya adalah sedang berjihad. Ya apa? Jangan dipisah antara ini kerja urusan dunia dengan ke masjid urusan akhirat. Enggak. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lelah letihnya kita dari pagi sampai sore, man amsa kalan, siapa yang sore harinya dalam keadaan lelah letih karena dia sudah bekerja karena Allah, maka di malam hari diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, karena maghfurallah, diampuni dosanya. Makanya semangat di dalam bekerja, karena bekerja itu juga bagian daripada ibadah. Tapi ciri bahwa kerja itu adalah ibadah, niatnya harus karena Allah. Sudah difikirkan kalau dapat bagian daripada rezeki harus langsung dibersihkan, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, dikeluarkan untuk sedekah. Ya. Jadi kemudian wujud daripada niatnya karena Allah juga yang kedua adalah dia bekerja tidak menghalalkan segala cara, karena dia tahu bahwa dia sedang beribadah nih. Dia tidak akan korupsi di tempat kerjanya, dia tidak akan culas, dia tidak akan dolim, dia tidak akan menipu, dia tidak akan melakukan yang gharar. Kenapa? Karena dia tahu bekerjanya adalah ibadah. Tapi jangan suka dibenturkan. Ada orang-orang nggak mau sholat terus bilang apa? Kerja juga adalah ibadah katanya, ya. Pas datang adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, diajak sholat, dia bilang apa? Kerja juga adalah ibadah. Jadi dibenturkan antara kerja dengan salat. Nah, berarti ini sudah tidak menjadikan kerjanya sebagai ibadah. Karena dia kerja itu untuk Allah. Allah panggil dia, hayya 'ala shalah, salat dulu. Kalau memang cerita kerjamu ibadah, aku panggil kamu untuk salat dulu. Harusnya kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita yakin yang ngasih rezeki Allah. Pas Allah yang ngasih rezeki manggil, lalu kita mangkir, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali dengan cara kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu untuk Allah, terutama Bapak kita yang bekerja, ya, jangan kemudian salah arti bahwa seolah-olah kerja itu urusan dunia. Enggak. Kerja harus jadi ibadah. Dari mulai niatnya karena Allah, ya. Caranya yang dilakukan jangan sampai melanggar syariat
Allah Subhanahu wa taala. Itu lelah di dalam mencari nafkah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, seorang suami yang memberikan nafkahnya ya kepada istrinya hanya dengan sesuap nafsi, ya, luqmatan anfaqtahu, ya, fi imra'atik, kita berikan kepada istri kita 1 sendok nasi, itu adalah sedekah. Jadi hanya memberikan kemudian 1 suap nasi kepada istri kita dari hasil keringat kita, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah mencium tangan seseorang yang tangannya itu kasar. Rasul tahu bahwa tangannya kasar, kenapa? Karena dia lelah bekerja. Maka kemudian dicium tangannya oleh Nabi SAW. Tangan ini yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Tapi yang dimaksud dengan ini tentu bukan orang berpikir hanya untuk bekerja, enggak. Tapi bagaimana dia jadikan kerjanya itu sebagai mazru'atul akhirah, ladang dia untuk mendapatkan akhirat. Nah, berarti enggak nyambung kalau ceritanya kerjanya ibadah tapi kerjanya di tempat yang haram. Bukan jadi ibadah namanya, karena dia bekerja di tempat-tempat yang haram. Kalau judulnya kerjanya adalah ibadah, harus dipastikan tempat kerjanya adalah tempat yang halal, sumber pendapatannya adalah sumber pendapatan yang halal, baru jadi nilai ibadah. Tapi kalau tempat kerjanya adalah haram atau tempat kerjanya halal tapi cara dia mendapatkan gajinya itu dengan cara yang syubhat apalagi haram, jelas itu tidak jadi bernilai ibadah, malah jadi dosa. Nipu orang, ya, culas, mendolimi orang lain di dalam bekerja, nah itu enggak jadi nilai ibadah. Dan hal seperti itu mungkin bagi sebagian orang samar atau berat untuk meninggalkan. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, man taraka syai'an lillah, kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu bima khairan min, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Tinggal cukupkan dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal saja, jauhkan aku daripada yang haram. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Lelah di dalam mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat dan mendidik anak-anak kita. Tapi kalau mengandung yang lelah cuman siapa? Ibunya. Melahirkan yang lelah siapa? Ibunya. Menyusui yang lelah siapa? Ibunya. Suaminya bagian apanya? Bagian ngupahan gitu. Ya. Makanya ibu-ibu spesial banget nih, Masya Allah. Apalagi ada ibu-ibu yang ketika hamil, Masya Allah, ya, harus bed rest, gak bisa apa-apa, lemah sekali, ya, makan susah, sekali makan muntah, gitu. Macam-macam kan ibu-ibu yang lagi ngandung, ya. Ada juga yang bawaannya pengen belanja terus, ada lagi hamil, ada gitu. Ngidamnya pengen ke mall, kalau sudah ke mall udah gitu ya, hilang bedbootnya, ya. Tapi Allah menyebut bahwa di dalam Al-Quran salah satu kelelahan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kondisi kelelahan, wahnan ala wahnin, kelelahan di atas kelelahan, kesusahan di atas kesusahan. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan lamanya, gak kebayang Pak, bawa batu, bawa cai, bawa naon lah 1 kilo dalam perut oleh kita, di talian, dina perut kemana-mana, gak kebayang susahnya. Sudah ngandung, melahirkan, saya dikasih tahu oleh dokter, katanya rasa sakit itu ada batasnya, sebutlah 10 batas terakhir. Melahirkan lebih dari itu. Makanya wajar Nabi SAW menyampaikan bahwa seorang ibu yang ketika melahirkan kemudian meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ketika dia meninggal, ketika dia melahirkan dan karena beratnya
dia melahirkan sampai dia meninggal, maka meninggalnya mendapatkan gelar syahid. Jadi kalau bapak-bapak untuk dapat gelar syahid harus bawa pedang, bawa pistol, dia harus maju ke medan perang. Ibu-ibu ketika dia melahirkan kemudian meninggal dunia gara-gara melahirkan, itu menjadi medan syahidnya dia. Kenapa? Karena Allah betul-betul memuliakan nih, sampai-sampai haknya ibu 3 kali daripada haknya bapak. Gara-gara itu tuh, ngandung, terus melahirkan, terus menyusui. Yang itu 3-3 nggak bisa dilakukan oleh siapa? Oleh bapaknya. Tapi sekarang melahirkan kan ada yang gampang, tinggal beset borojol, gitu kan? Sakit nggak itu? Sakit. Oh berarti sakit juga ya, sakit. Ya, tapi ada yang mudah begitu ya. Padahal harusnya kalau mau ngikutin caranya Allah, biar keluar dengan sendirinya. Jangan dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Kalau kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, itu tuh sebenarnya was-was syaitan juga tuh, yang dikit-dikit pengen disesar, ya. Karena kalau saya gambarkan, melahirkan tuh kayak yang kencing, buang air. Mual bisa dihoyong-hoyong, tapi ketika mau nggak bisa tahan. Mual ujuk-ujuk hayang ngompol lah, nggak ada. Tapi ketika sudah mau kencing, nggak bisa tahan. Akhirnya keluarlah sendiri. Nah, jadi susahnya melahirkan hingga menyusui itu diabadikan oleh Allah SWT, sehingga ibu punya 3 kali lipat daripada ayah. Ya, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Jadi ibu ada berapa? 3. Jadi ibu ada berapa? 3. Jadi harus berapa ibu itu? 3. Jadi kalau masih 1, masih kurang berarti. Penghormatannya kurang katanya. Gadoge acan geus hayang mikir 3 deui eta ya. Jadi ibu punya 3 kali lipat karena ada 3 kesusahan, kelelahan yang dialami oleh seorang ibu. Nah, makanya bersabar ketika mengandung, karena disitulah jalan jihadnya. Saya sampaikan sekali lagi, mengandung adalah jalan jihadnya kaum ibu. Sabar, tahan, karena setiap detiknya jadi ibadah, setiap waktunya jadi ibadah, muntahnya jadi ibadah. Kenapa? Memang dia sedang menjalankan sunnah Allah, dia sedang menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ridho dengan ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah ala banati Adam, kepada anak-anak perempuan Adam alaihis salam. Makanya ketika itu didapatkan, maka tinggal menikmati. Apalagi kita tahu banyak orang yang pengen punya anak tapi belum punya anak, datang kemana-mana, ke dokter ini dokter itu, rumah sakit nggak dapat ya. Memang belum takdirnya dia anak. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalankan karena Allah, karena lelah itu menjadi ibadah di sisi Allah. Kemudian yang kelima adalah lelah di dalam berjihad. Lelah di dalam berjihad. Kalau perempuan tadi jihadnya dengan mengandung, melahirkan dan menyusui. Makanya ibu-ibu jangan nggak mau nyusui. Ustaz, saya wanita karir, ya, sibuk bekerja. Kata Ibnu Qayyim punten, walaupun nggak bisa menyusui, tapi hak si anak untuk mendapatkan susu ibunya tetap harus diberikan. Jadi jangan cuma dikasih susu sapi, nanti ada saudara sepersusuan dengan sapi lagi, gitu kan? Ya, karena dari kecil sampai 2 tahun disusuin oleh sapi, nanti sapinya mengajukan ini lagi, ibu sepersusuan katanya, ya. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, ya, Bu, pentingnya menyusui anak itu meskipun nggak keluar punten-punten air susunya, tetap, ya, putingnya itu harus diberikan kepada si anak karena dia punya hak untuk mendapatkan itu daripada ibunya, dan itu yang membangun atifah. Atifah itu ikatan batin. Ibu anak nangis langsung basah, nah, itu nggak bisa dibuat-buat, itu oleh Allah begitu tuh, ya enggak, ya. Jadi istri saya gitu tuh, aduh basah nih, berarti anak lagi nangis, itu nyambung begitu tuh oleh Allah, frekuensinya entah pakai jalur apa itu. Tapi begitulah Allah
betul-betul mendekatkan anak dengan ibunya, termasuk lewat menyusui. Beda anak yang disusui dengan yang tidak disusui. Nah, itu jihad ibu-ibu. Jihadnya kita tentu bukan hanya jihad di medan perang, tapi tentu kalau pada saatnya umat Islam diajak berjihad, memang kewajiban kita untuk tidak lari daripada jihad, firar anil zahfi, tidak boleh lari dari medan perang. Sayangnya sekarang katanya informasinya pelajaran-pelajaran tentang perang di buku-buku agama konon katanya sudah mau dihilangkan, dihapus ya. Jadi nggak akan ada lagi namanya perang Badar, nggak akan lagi dibahas namanya perang Uhud, ya, nggak akan lagi dibahas perang apa lagi, Khandaq, ya. Allah alam apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi katanya ceritanya akan dihilangkan itu, ya. Jadi agama tinggal nama saja. Nah, padahal itulah jihad yang membuat kaum muslimin memiliki ruh di dalam hidupnya. Dulu bangsa ini bisa menang bukan karena semata-mata kalimat merdeka, enggak, tapi yang membuat mereka mau untuk berjuang adalah semangat jihad, semangat takbir, Allahu Akbar, Allah yang harus paling besar, bukan penjajah. Jangan tunduk kepada penjajah, tapi tunduk hanya kepada Allah. Itu api jihad yang dikobarkan oleh para ulama sehingga mereka habis-habisan, mati-matian. Kalau bukan karena Allah, sia-sia. Kan itu dalam pikirannya umat Islam. Nah, makanya hadirin Allah SWT, saudara-saudara kita yang sedang berjihad di negeri-negeri jihad, Masya Allah, ya, meskipun mereka mati mereka mati syahid. Nah, buat kita, meskipun kita tidak ke medan perang, Rasul nyebut bahwa siapa yang keluar dari rumahnya ke tempat thalabul ilmi di masa sekarang, itu juga bisa jadi jihad. Makanya tunjukkan dong kalau lagi jihad itu kayak gimana gitu kan, orang lagi mau jihad. Apa jihad ada yang sambil nundutan ayat pas mau perang tunduh gitu kan? Nggak ada kan? Nah, ini jihad deh. Dari Allah Subhanahu wa taala sedikit disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi tentang keutamaan berjihad nih. Sehingga kenapa sampai ada seorang sahabat punten-punten dia habis malam zafaf dengan istrinya, belum sempat mandi, dengar panggilan jihad, langsung dia tinggalkan kamarnya, segera dia menuju ke medan perang dan ikut berjihad, dan sampai meninggal di medan jihad tapi belum sempat mandi junub. Tapi yang terjadi luar biasa, Rasul melihat dia dimandikan oleh malaikat. Jadi panggilan jihadnya para sahabat luar biasa. Dia belum sempat mandi, dengan jihad udah langsung loncat tuh Pak. Kalau kita kagok kan gitu kan ya. Kagok ya, ini langsung berangkat ya, jihad langsung. Kalau sekarang dengan jihad teroris, gitu. Akhirnya orang takut dengan istilah jihad. Padahal ini adalah asma amanina, cita-cita tertinggi seorang muslim. Kenapa? Nih dalam hadis Tirmidzi dikatakan bahwa keutamaan orang berjihad, satu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, dia sudah bisa melihat tempat duduknya di surga. Ini orang yang berjihad, yang mati syahid. Kemudian aman daripada kesusahan, kesulitan pada hari kiamat. Kemudian kelima, diberikan mahkota kewibawaan dari yakut yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Kemudian yang keenam, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itu mujahid tuh. Ya, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan yang terakhir, ini kayaknya senang nih para jomblo, dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Oh, gitu. Tertanggung-tanggung 72 tah mangga sawaragna. Ya, jadi ini keutamaan daripada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, tetapi sekali lagi, jihad jangan hanya dibayangkan harus maju ke medan perang, ya. Sekarang jihad melawan orang-orang komunis, jihad melawan orang-orang liberal. Mereka memproduksi buku, mereka memproduksi artikel. Nah, kita juga harus lawan juga dengan buku-buku, artikel-artikel. Ya, di medsos mereka gencar membuat
mem-mem, ya kan, flyer-flyer yang berisi tentang ajakan-ajakan kepada kekufuran, kepada kemusyrikan, ya, ajakan untuk LGBT, naudzubillah. Nah, kita juga harus melawan itu bagian daripada jihad bil qalam, jihad dengan pulpen, ya, jihad bil lisan, itu bagian daripada jihad. Dan kelelahan ini semua, kata Allah, la udi'u amala amilin minkum, aku tidak akan sia-siakan sekecil apapun amalnya kita. Allah menjamin itu. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mudah-mudahan semua yang kita lakukan sekarang, ya, mudah-mudahan masuk dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Kalau sekarang bapak-bapak sibuk bekerja, jadikan kerja itu lelahnya karena Allah, sehingga betul-betul bernilai ibadah. Jangan sampai dunia enggak dapat, akhirat juga kehilangan, ya. Di dunia kita tidak dapat, maka kalau kita niatkan karena Allah, di akhirat pasti kita akan dapatkan. Ibu-ibu yang sibuk sekarang ngasuh anak, mendidik anak, pasti saya lihat sendiri, ya. Dulu kita membayangkan gimana sih besarnya seorang ibu, peran ibu. Kita baru tahu besarnya peran seorang ibu ketika sudah punya istri, dari mulai ngandungnya susahnya minta ampun, melahirkan, ya, kemudian sampai menyusui, sampai gede, apalagi anaknya masih kecil-kecil, Masya Allah. Kebayang, oh begini ternyata kenapa kita harus betul-betul memuliakan ibu, menghormati ibu. Bahkan Ibnu Umar ketika ada seorang pembunuh, kemudian dia minta, ya Ibnu Umar, saya mau tobat. Lalu kata Ibnu Umar, ditanya pertama kali apa? Kamu masih punya ibu enggak? Langsung begitu. Maksudnya apa? Kalau masih punya ibu, berbaktilah ke ibumu, Allah, insya Allah Allah akan ampunkan, maafkan dosa besarmu itu. Ini luar biasa. Maka mudah-mudahan capek lelah letihnya kita, insya Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.